Bismillahirrahmanirrahim. Anwa usyam, macam-macam puasa. Asomu anwa wajibun wa tatawun wa haramun wa makruhun. Puasa itu ada berbagai macam hukum. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada yang haram, juga ada yang makruh. Saya ingatkan, yang wajib berarti yutabu ala fa'ili wa yu'aqabu ala tariki. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang haram dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan mendapat dosa. Dan yang makruh ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Yang pertama al-wajib. An-naw'ul awal al-wajibu, puasa wajib. Wa huwa thalathatu aqsamin, ada 3 puasa yang wajib tersebut. Minhum ma yajibu li zamanina wa huwa shaumu syahr Ramadan. Pertama, puasa wajib itu karena memang waktunya adalah waktu yang diwajibkan. Mana waktu yang diwajibkan itu? Syahrul Ramadan. Ya. Jadi ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka ada kewajiban lil muslimin, bagi orang yang muslim, aqil, berakal, baligh, yang baligh, untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, ini ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Hadirin, bahkan ketika seseorang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kalau dia berpuasa untuk mengganti 1 hari yang ditinggalkan dengan sengaja itu, dia berpuasa sepanjang hidupnya, itu belum tentu mampu menutupi 1 kali puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Ya, pernah nggak kita tinggal puasa sengaja? Dulu ya, dulu. Ya, kalau sekarang enggak, insya Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka bagaimana kalau yang dulu-dulu kita udah kelanjuran ninggalin sengaja? Kadang-kadang sebagian orang mampu nggak makan, mampu nggak minum, tapi ngerokok nggak mampu. Ada ya? Ada ya? Maaf ya, maaf. Makan kan nyangkut, nggak makan nyangkut, nggak minum nyangkut, tapi niat orang rokok nggak nyangkut, pengen ikut juga. Otomatis itu beli kopi juga ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di masa itu dulu, masa jahiliyah dulu, insya Allah kalau kita mau taubat, apa sih taubat? Berubah. Taubat itu gampangnya berubah ya. Kalau kita mau berubah untuk jadi lebih baik, maka insya Allah dosanya kemarin-kemarin diampuni. Tapi kalau kita biasa saja, nggak ada berubah lebih baik, ya puasa-puasa aja kayak orang-orang ikut-ikut saja, ya. Maka hadirin rahmati Allah, dosa yang kemarin itu puasa pernah kita tinggalkan, itu berdosa. Maka solusinya bagaimana?
Kalau memang demikian lupa, maka hidupkan saja sholat, hidupkan saja puasa-puasa sunnah. Seninnya, kalau nggak sanggup Seninnya nggak, kalau nggak sanggup Kamis, kalau nggak sanggup Senin, jadi nggak puasa-puasa. Ya, kemudian hidupkan puasa sunnah lainnya, ayyamul bid, pertengahan bulan 3 hari. Terus hidupin puasa lainnya kapan? Misalnya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Itu berpuasa. Syukur-syukur nih nanti selesai Ramadan ada puasa 6 hari, puasa Syawal. Itu orang yang puasa 6 hari, dosa-dosanya diampuni setahun. Ya, setahun lumayan. Yang afdol, misalnya Lebaran tanggal 1 Syawal, ya bukan misalnya tanggal Syawal, ya, maka puasanya tanggal 2. Lagi banyak daging itu masih. Tanggal 2-nya itu afdol. Jadi tadi Sutima, bapak saya itu almarhum itu bukan seringkali, selalu Syawal itu nama. Jadi hari pertama alasannya beliau itu bilang gitu, sebab kalau nanti entar pasti males, karena mumpung masih ada suasana puasa Ramadan, maka puasa Syawal itu biasanya lebih gampang di awal. Kok saya males? Nggak bisa, karena kita nggak maksain. Hadirin, maksain orang untuk ibadah dikatakan nggak boleh, tapi maksain diri untuk ibadah itu wajib. Ya, maksain diri untuk ibadah itu wajib, kecuali memforsir ibadah, beda lagi. Ya, kayak misalnya tidak sesuai dengan kaidah, itu juga lebih parah lagi, haram. Yang mentang-mentangkan sholat tarawih Ramadan, dari sekarang udah sholat tarawih aja misalnya, haram, nggak boleh. Ya, subhanahu wa ta'ala. Nah ini hadirin rahmati Allah, maka hidupkan puasa sunnah itu insya Allah nutup daripada puasa-puasa kita yang dulu sempat kita tinggal. Pertanyaan gini, tahun kemarin ada nggak puasa yang batal? Ya? Ada ya? Sampai hari ini udah dibayar belum? Nah ini kan persoalan. Ada subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang meremehkan itu. Kalau sudah ketemu Ramadan maka berdosanya. Nanti bisa kemudian nih orang yang ketemu Ramadan, nah kalau dia sempat nanti dia berpuasa selesai Ramadannya, puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya yang punya utang puasa kemarin sehari 2 hari bayar sebelum masuk Ramadan. Ya, bayar sebelum masuk Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meremehkan puasa. Tadi saya akan sampaikan di awal, 1 kali kita tinggalkan puasa bukan karena udzur, karena memang pengen ninggalin aja, maka sepanjang hidup kita berpuasa itu belum nutup 1 hari yang kita sengaja. Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa Ramadan. Yang pertama ini puasa wajib Ramadan. Yang kedua, wa minhu ma yajibu li'illati wa huwa siyamul kafarah. Selanjutnya puasa yang karena seseorang ada ilah, ya ada sebab yang menyebabkan dia wajib untuk berpuasa, itu namanya puasa kafarah. Misalnya gini, tengah-hari lagi bulan Ramadan, kita diseredeng-seredengin sama bini, misalnya, iman kuat, ini nyerah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian terjadilah peperangan tengah hari itu. Batal karena sebab senggama, maka wajib baginya untuk berpuasa. Pertama kalau bisa
bisa membebaskan budak. Cuma kan nggak ada budak, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut sebab kafar. Ya, sahabat satu ketika, ya Nabi, saya melakukan hubungan dengan istri tengah hari-hari. Apa kata Nabi? Bebaskan budak. Saya nggak punya budak. Kalau begitu engkau berpuasa 2 bulan. Ya Nabi, itu yang sebulan aja saya nyerah. Bagaimana yang 2 bulan? Kalau gitu engkau memberikan makan 1 mud kepada 60 orang. Kepada orang miskin yang 60 orang. Ya Nabi, saya orang paling miskin. Terus Nabi masuk ke dalam, ambil korban, udah pulang dah, ini makan korbannya. Udah sakit. Nggak ada solusi, dia udah susah banget orang. Dan Tuhan masyarakat hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita berpuasa jangan sampai batal ya. Artinya kalau bukan karena udzur syar'i, ya sakit sama dan sebagainya, itu boleh kita lakukan. Masyarakat hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min ma yajibu bi ijabil insan dzalika 'ala nafsi wa huwa siyamun nadar. Yang ketiga, puasa nadar. Ada ya. Puasa nadar itu juga wajib. Kalau anak saya naik atau lulus ujian, saya mau puasa 2 hari. Maka puasa 2 hari itu hukumnya wajib. Ada nadar yang gak wajib, ada nggak? Ada. Kalau anak saya lulus ujian, saya mau manggil dangdut, itu gak wajib. Nah, itu gak wajib. Ada nggak yang nadar itu? Kalau anak saya lulus atau anak saya sembuh dari sakitnya, saya mau ngundang wayang kulit. Ada nggak yang gitu? Ada ya. Nah, itu nggak wajib. Jadi hadis subhanallah. Bagaimana kemudian kalau saya anjur nadar begitu? Maka kira-kira saja. Kira-kira kalau nadar yang ngundang dangdut habis berapa kira-kira? Habis kali 5 juta, 10 juta habis. 10 juta habis. Kalau begitu panggil Ustaz. Tuh sama Ustaz ngeri. Ya, ngamplopin Ustaz 10 juta ngeri kali sebenarnya. Itu kan 10 juta berani banget kitanya ya. Jadi ini nadar yang tidak wajib dipenuhi. Paham ya? Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahsan nadar itu sebagian ulama katakan hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Sebab takut-takut kita nggak bisa penuhi. Ya. Takut nggak bisa penuhi. Dan nadarnya juga jangan sampai nadar yang berlebihan. Kalau dulu biasanya orang kita, nggak tahu orang sini, orang di kampung saya itu di Pondokopi. Biasanya nadarnya kalau anak sehat atau ada hal-hal yang kemudian diijabah doanya, biasanya nadarnya ziarah ke pasar ikan, Keramat Luar Batam. Orang sini gitu juga sama ya, sama ya. Itu Keramat Luar Batam. Ntar pulang bawa apa itu? Itu kelentingan untuk ditaruh di depan pintu dulu tuh. Sekarang nggak ada ya? Ada nggak masih? Kan mungkin masih ada ya. Ya subhanallah. Jadi masyarakat hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini puasa yang wajib ada 3. Ada tambahan. Kapan lagi puasa yang wajib? Puasa qadha. Ya, qadha itu juga puasa wajib. Artinya berpuasa di waktu yang bukan waktunya puasa Ramadan. Kan wajib nih, Ramadan wajib. Tapi kita berpuasa di luar Ramadan karena membayar daripada puasa Ramadan, maka itu wajib kita bayar. Ya subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang mau diwajibkan qadha itu? Man kana minkum maridhan aw ala safarin. Yang pertama orang yang sakit, aw ala safarin atau yang sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, kata Allah, maka boleh dia berpuasa di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun
kalau udah meninggal baru bayar fidyah, iya apa enggak? Iya. Ya enggak. Padahal lagi hidup kita pernah bayar fidyah apa belum? Jadi lagi hidup bayar fidyah. Nah udah mati mah takut yang namanya meninggal bayar fidyah itu takut ada yang belum dibayarkan. Ya itu namanya bayar fidyah. Takut ada yang belum dibayarkan. Lagi hidup apa? Selama kita misalnya punya tanggungan kafalah, tanggungan fidyah, wajib kita membayarkan itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa wajib. Yang kedua an-naw'u tsani as-shaumul haram. Puasa yang haram. Mana puasa yang haram? Siyamul mar'ah naflan bighairi idzni zawjiha aw ilmiha bi ridha dalam yakun muhtajan lah. Yang kedua, puasa haram. Yang pertama, puasa haram itu dilakukan oleh seorang perempuan, seorang istri. Seorang istri yang melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya, maka haram hukum. Ya, dan subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau tujuannya biar nggak dipakai sama lakinya. Wah, parah itu. Haram banget itu. Nah, subhanahu wa ta'ala. Terkhusus misalnya suami udah tahu emang pulang katakanlah hari Kamis. Kebetulan suami dari rantau. Pas pulang hari Kamis dia udah WA, udah telepon juga. Nek, abang pulang hari Kamis. Kamis puasa. Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi sewotnya kayak apa tahu. Ya, malah di jalan udah minum jamu tuh lagi. Ya Allah ya Rabb, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya. Bagaimana kalau udah mau maghrib? Kalau memang sudah mau maghrib tapi laki DM aja misalnya, tetap wajib dibatalkan. Kata laki. Gitu. Ya, kalau udah demikian ada subhanahu wa ta'ala. Kecuali memang lakinya nggak senang sama ibadah, dan urusan itu mah. Ya, lakinya nggak demen kalau bininya pokoknya ibadah nggak demen, puasa nggak demen, ngaji nggak demen, ya sembahyang nggak sembahyang. Ya, ini subhanahu wa ta'ala. Kalau itu nggak boleh. Ya, ini harus subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu disampaikan istri, ibadah yang dilakukan istri kalau lakinya nggak ridho itu sepanjang ibadahnya dilaknat oleh Allah. Ya subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ngaji nih, banyak nih yang musim ibu-ibu ngaji ya. Ada subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ngaji ini sampein aja kalau bisa direkam. Ada subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ngaji, tapi lakinya dititipin, bang, ntar itu jemuran angkatin, habis itu gosokin kalau bisa. Anak itu ntar kasih disuapin, saya mau ngaji dulu tuh, masya Allah, subhanallah. Laki sengok misalnya, maka langkah awalnya sampai pulangnya itu nggak dapat pahala, dapat laknat dari Allah. Maka laki udah seneng-seneng aja dulu, gitu ya. Laki kalau bini masuk neraka, laki masuk nggak? Masuk juga. Makanya kalau mau bilangin pelan-pelan, abang lagi repot hari ini, wasyawirhum fil amr, musyawarah. Ya, abang lagi repot hari ini, kalau bisa hari ini nggak usah ngaji dulu dah. Nggak apa-apa, siapa nggak bisa mau. Oh, misalnya kalau bini sampai ngelawan begitu, itu yakin berarti bini masuk nerakanya sendiri-diri, kita nggak diajak. Kenapa? Kita udah bilangin ada subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, shaum yang syak, puasa yang ragu-ragu. Wa huwa yaumut talaqi min Sya'ban. Yakni pada hari ke-30 di bulan Sya'ban. Ya, misalnya kita belum tahu nih keputusan pemerintah. Kita belum tahu keputusan pemerintah apakah ini puasa atau udah Ramadan apa belum. Padahal itu udah di akhir Sya'ban misalnya, subhanahu wa ta'ala. Kita
kita ragu misalnya, maka puasa kita itu dianggap haram. Terus bagaimana? Yakinkan saja kalau memang itu hari itu puasa, sudah puasa saja. Ya, dengan subhanallah, yakinkan saja. Pokoknya ini masih puasa, masih Sya'ban. Atau misalnya, pokoknya ini kalau memang nggak puasa, ini masih Sya'ban. Kalau memang puasa, pokoknya ini udah masuk Ramadan. Jadi kalau udah ini udah Ramadan, apa masih Sya'ban? Itu masih udah Ramadan, masih Sya'ban. Kalau ragu-ragu demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa kita menjadi haram. Apalagi kita lihat TV. Ya, ada orang yang puasanya hari apa mulainya? 3 hari sebelum Ramadan. Bahkan ada juga yang 4 hari setelah Ramadan. Ya, ada juga yang puasanya telat, lebarannya lebih dulu, ada juga. Itu orang kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling tepat bagaimana? Ikutin aja pemerintah. Ya, ikutin pemerintah. Sebab saya yakin di pemerintah itu juga di MUI kan berdasarkan MUI, ikutin MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sebab di situ insya Allah kumpul berbagai orang yang alim di bidangnya. Ada yang ahli fikih, ya, ada yang ahli falak, ada yang ahli untuk menilai dan sebagainya. Itu insya Allah lebih terjaminlah, katakanlah lebih ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat insya Allah. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini, saya pernah pengalaman ketika puasa kapan, ya, kemudian saya tanyakan kepada kiai saya di Banten. Kata kiai, ikutin aja pemerintah. Ya, padahal kiai saya itu jago falak. Kalau ngajar dari dulu falak itu berarti bikin kalender kapan jatuh Ramadan, kapan jatuhnya pasaran, wakil, pon, pahing, ya, terus kapan gerhana, itu dia bisa ngitungnya. Tapi dia bilang, beliau jangan mabuk, dia bilang ikut saja pemerintah. Dan Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah Subhanahu wa Ta'ala, ini supaya lebih kita gelakap, lebih berhati-hati kita. Kemudian masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang haram kapan? Shaumu Idul Fitri wal Adha wa ayyamut tasyrik ba'da. Puasa Idul Fitri dan Idul Adha juga hari tasyrik itu hukumnya haram. Jadi Idul Fitri itu afdolnya bukan puasa, enggak makan. Kalau buat Idul Fitri makan. Ya, sebelum berangkat Id, afdolnya Idul Fitri itu apa? Makan dulu. Sebab kan beras udah dibagiin malam. Ya enggak berasa kan? Makanya afdolnya sebelum Idul Fitri itu disunahkan makan. Nah, kemudian kalau Idul Adha, afdolnya itu setelah Id baru makan. Sebelum Id tidak usah makan, tidak usah minum. Ya, sebab daging belum dibagiin itu. Ya, dibaginya ntar habis Id. Makanya afdolnya sebelum Id itu nggak makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayyamut tasyrik. Kapan ayyamut tasyrik? 11, 12, 13 Dzulhijjah, bulan haji. Ya, tanggal 10 lebarannya, 11, 12, 13 itu hari di mana kita motong kurban. Itu haram berpuasa sebab hari itu masih diperintah untuk makan daging kurban. Makan daging kurban itu hukumnya sunnah karena di dalamnya ada berkah. Hadirin, jangan, sebagian orang mungkin takut kolesterol dan sebagainya. Padahal kalau bicara lebih sehat, daging kambing jauh lebih sehat. Ya, susu kambing juga jauh lebih sehat. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita pahamnya susu sapi lebih sehat. Daging kambing lebih sehat. Tahunya kita bertahun-tahun. Padahal itu semua disampaikan oleh orang-orang barat supaya kita lebih cenderung demen sama sapi ketimbang kambing. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang makan kambing cuek-cuek aja. Ya. Waktunya kolesterol mah nggak makan kambing tuh pada kolesterol. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang jarang makan kambing pada kolesterol. Itu jarang makan enak dia kolesterol. Aduh, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang terpenting jangan berlebihan apapun. Ya enggak? Makan apapun kalau berlebihan
puasanya orang yang haid dan orang yang nifas. Puasa orang haid karena memang tidak diwajibkan bagi orang yang haid berpuasa dan orang yang nifas. Ya, ini termasuk puasa yang diharamkan. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan ya'rumu shaumu nisfil akhir min Sya'ban alladzi minhu yaum Syak. Kemudian menurut Imam Syafi'i haram berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban, pertengahan akhir bulan Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban itu haram berpuasa. Menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala ada beberapa alasan. Yang pertama, takut-takut nanti ketemu hari yaum Syak, hari ragu-ragu tadi. Yang kedua, karena menjelang Ramadan supaya mempersiapkan dirinya untuk lebih kuat nanti berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian yang lain mengatakan makruh. Imam Syafi'i mengatakan haram, yang lain mengatakan makruh. Terus bagaimana puasa yang kalau memang biasa puasa Senin Kamis itu sampai akhir Sya'ban boleh. Terus kalau misalnya belum sempat bayar qadha nggak apa-apa. Akhir Sya'ban nggak apa-apa kalau belum sempat bayar qadha, baru sempat di tanggal itu. Misalnya di akhir Sya'ban itu boleh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, puasa yang haram itu adalah puasa yang merusak dirinya sendiri. Ya, yang dimaksud begini, kata dokter